Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Al-Amin, Perumahan Taman Gading Jember, Pak Joko, Pak Rasul, dan segenap takmir yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Amin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga kita selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi, bersilaturahmi lagi, melanjutkan pelajaran kita yang baru, yang semestinya ini akan diisi oleh Syekh Amr. Beliau sudah saya konfirmasi kemarin dan bersedia untuk mengisi, tetapi karena tiba-tiba tadi pagi sebelum berangkat saya baca WA dari beliau, katanya dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, mengunjungi dokter dan tidak bisa mengisi. Beliau mengucapkan salam bagi kita semua dan mohon izin, mohon maaf belum bisa mengisi. Mudah-mudahan beliau Syekh Amr segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Kita akan melanjutkan kajian kita kepada kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Dr. Ramadan Al-Buti sebagai pengisi ketika Syekh Amr belum bisa mengisi di kajian kita ini. Pada pertemuan yang terakhir dahulu sebelum Syekh Amr, ya, saya pernah mengisi dan saya menjelaskan pada waktu itu tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi, yaitu yang berlangsung selama 3 tahun. Jadi bermula saat beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira itu, tetapi beliau menggunakan metode berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini sebagai contoh bagi kita di zaman sekarang ini, bahwasanya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang harus ada rencana, harus ada silabusnya, harus ada kurikulumnya. Tidak bisa kemudian berdakwah itu kita lakukan secara spontanitas. Jadi bagi orang yang kemudian ingin berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau menata dakwahnya itu dari awal memang kemudian sesuai dengan keadaannya. Jadi ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu pada waktu itu, beliau tidak langsung berdakwah secara terang-terangan, tidak langsung mengumpulkan orang seperti dalam majelis ini, dikumpulkan kemudian diberikan keterangan tentang Islam. Karena pada waktu itu disebutkan di penjelasan kita yang kemarin, masyarakat kafir Quraisy pada waktu itu masih sangat fanatik terhadap berhala-berhala mereka. Bayangkan, tiba-tiba ada orang yang mengaku nabi. Bagi pandangan mereka enggak mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi. Orang-orang mengaku nabi kemudian mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk meninggalkan menyembah berhala-berhala itu. Itu kan menimbulkan situasi yang kemudian kekagetan. Yang awalnya mereka terbiasa menyembah patung, kemudian disuruh mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, dan kita bilang pada waktu itu jumlah pengikut beliau sekitar 30 orang atau lebih sedikit begitu ya, dan kebanyakan adalah orang-orang yang tidak kemudian mempunyai pangkat yang tinggi atau kedudukan yang tinggi di kafir Quraisy. Rata-rata itu adalah para budak, orang yang tidak punya pangkat tinggi begitu ya, dan keluarga beliau sendiri, di antaranya adalah Sayyidah Khadijah dan orang-orang terdekat beliau yang beliau yakin. Jadi yang pertama itu yang beliau ajak adalah orang yang benar-benar beliau kenal dekat, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, itu yang diajak pertama kali. Jadi dari sini berarti Nabi itu berpikir, ya, tidak kemudian siapapun diajak. Jadi diajak orang yang kemudian Nabi optimis untuk orang itu ketika diajak untuk memeluk Islam akan mengikuti kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama 3 tahun itu.
Karena sembunyi-sembunyi, maka orang kafir Quraisy belum melakukan perlawanan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan apa yang dilakukan orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW kemudian mendakwahkan Islam itu secara terang-terangan, yang awalnya selama 3 tahun itu hanya sembunyi-sembunyi dan terdengar memang di kalangan orang kafir menjadi perbincangan, tetapi kemudian Nabi tidak mendakwakannya secara terang-terangan. Kita akan lihat sekarang bagaimana orang kafir merespon dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah mendakwahkan Islam ini secara terang-terangan. Di sini kita akan baca apa penjelasan dari Syekh Ramadan Al-Buti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadidihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-jahru bid-da'wah, dakwah dengan cara terang-terangan. Qala Ibnu Hisham, thumma dakhala an-nasu fil Islam arsalan minan nasi war rijal hatta fasha dzikrul Islam bi Makkah wa tuhaddits bihi. فأمر الله رسوله أن يصدع بما جاءه من الحق وأن يبادئ الناس بأمره وأن يدعو إليه وكان بينما أخفى رسول الله أمره واستطر به إلى أن أمره الله بإظهاره دينه 3 سنين من مبعثه ثم قال الله له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقال له وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Nah ini Syekh Buti kemudian mengutip salah satu tokoh sejarah atau pakar sejarah dalam Islam bernama Ibnu Hisham. Apa katanya Ibnu Hisham? Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun, itu kemudian banyak pengikut beliau yang 30 orang itu dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan juga Islam selama 3 tahun itu sudah menjadi rasan-rasan di kalangan orang Mekah. Sudah diomongin, oh ada, kamu dengar nggak Muhammad katanya bawa agama begini. Itu sudah menjadi rasan-rasan di kalangan mereka. Sudah ada omongan-omongan itu. Jadi sudah mulai diperbincangkan di kalangan orang Mekah pada waktu ketika Nabi Muhammad masih belum mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Maka setelah 3 tahun itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Al-Quran agar kemudian mengajak orang-orang untuk masuk kepada Islam. Yang awalnya Nabi menyembunyikan identitasnya, yang awalnya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun itu, Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka ajaklah mereka dengan terang-terangan, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah kamu dari golongan orang musyrik. Jadi serulah mereka kepada Islam dengan terang-terangan dan berpalinglah kamu dari golongan orang musyrikin. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga turun wahyu pada wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dengan ayat-ayat yang kita baca ini, kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berdakwah secara terang-terangan. Apa kemudian yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW setelah beliau mendapatkan wahyu? Selanjutnya Syekh Buti menjelaskan, wahina idzin bada'a Rasulullah SAW bitanfidhi amri rabbih fastajaba liqaulihi ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin bi an su'ada 'alal safa faja'ala yunadi ya bani fihr ya bani adi hatta ijtama'u faja'ala alladhi lam yastati ay yakhruja yursilu rasulan liyanzur ma huwa faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ara'aytum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqi qalu ma jarabna 'alaika kidhban qala fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabun syadid faqala Abu Lahab tabban laka sa'iral yawm alihadza jama'tana fanazala qauluhu ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ketika Nabi Muhammad kemudian sudah diturun wahyu kepada beliau untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan itu, apa? Beliau langsung kemudian melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dengan apa? Beliau kemudian di Mekkah itu
pada waktu itu kompleks Masjidil Haram masih tidak ada bangunan seperti sekarang. Safa dan Marwa itu masih berupa bukit Safa dan Marwa, dan tidak ada bangunan seperti ini. Jadi benar-benar ada Ka'bah satu, kemudian ada bukit Safa dan Marwa di sampingnya begitu ya. Beliau kemudian naik ke bukit Safa itu. Kemudian beliau panggil-panggil, ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr. Ya, Bani ini adalah sekumpulan keluarga yang diturunkan dari orang namanya Fihr, namanya Bani Fihr ya. Kalau Nabi Muhammad itu Bani Hashim, beliau kakeknya itu namanya Hashim, akhirnya beliau terkumpul dalam Bani Hashim. Beliau panggil, ya Bani Fihr, wahai keluarga Fihr, wahai Bani Fihr. Ya Bani Adi, wahai Bani Adi, dipanggil semuanya itu. Hatta ijtama'u, kemudian mereka kumpul semua. Faja'alal ladzi lam yastati ay yakhruja yursilu rasulan. Akhirnya orang yang kemudian ada pekerjaan nggak bisa datang itu mengutus orang, karena yang manggil ini Muhammad, diutus orang agar itu Muhammad kok panggil-panggil, kamu saja sana, yang saya sedang sibuk. Akhirnya ngutus orang siapa yang sedang senggang dipanggil. Faqalan Nabi, kemudian Nabi berkata, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turid an tughira alaikum akuntum musaddiqin. Kata Nabi apa? Apakah kamu percaya? Bagaimana pendapat kamu kalau saya memberi kabar sama kamu bahwasanya di situ, di balik wadi ini, di balik tempat ini, di balik gunung ini ada sekumpulan pasukan berkuda yang ingin menyerang kamu. Akuntum musaddiqin, kamu percaya enggak yang saya katakan? Katanya Nabi gini, ini apa pendapat kalian kalau sekarang saya bilang di balik bukit ini ada pasukan berkuda mau menyerang kota Mekah, kalian percaya enggak? Qalu ma jarabna 'alaika kibban. Apa kata mereka? Mereka berkata, kami tidak pernah melihat kamu itu adalah seorang pendusta. Jadi mereka mengiyakan perkataan Rasulullah ini. Kami nggak pernah tahu dari kamu suatu kebohongan. Artinya beliau selalu berkata jujur, bahkan diberi gelar Al-Amin. Apa kata Rasulullah? Baginda Nabi berkata, qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabun syadid. Maka saya memberikan peringatan bagi kalian akan datangnya azab yang sangat perih. Faqala Abu Lahab, seketika itu Abu Lahab langsung berbicara, tabban laka sa'iral yaum, celaka kamu sepanjang hari. Itu yang kemudian berkomentar pertama ketika Nabi sudah mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Abu Lahab bilang, tabban laka alihada jama'tana, Muhammad kamu ngumpulin kita hanya untuk omongan ini aja, diremehkan Nabi Muhammad. Fanazala qauluhu ta'ala, maka turunlah pada waktu itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka turunlah surah Al-Lahab itu ya. Jadi tabban lak itu celaka kamu begitu. Tapi akhirnya turun firman Allah, yang celaka itu adalah nanti Abu Lahab, karena dia sudah menjadi orang yang mencela Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah permulaan dakwah. Ini kita lihat di sini apa? Bagaimana yang awalnya orang musyrik, penduduk Mekah pada waktu itu sangat mempercayai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi ketika beliau kemudian mengajak mereka, kemudian mengaku sebagai nabi, mengajak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mereka mendustakannya, termasuk paman sendiri yaitu Abu Lahab ini. Kemudian apa katanya Syekh Buti? Summa nazala ar-rasul fastajaba liqaulihi ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin bi an jama'a min hawlihi jami'u dhawaihi wa ahli qarabatihi wa ashiratihi. Faqala ya bani Ka'ab bin Lu'ay anziku anfusakum minan nar, ya bani Marrah bin Ka'ab anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Abdi Syams anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Abdi Manaf anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Abdul Muttalib anqidhu anfusakum minan nar, ya Fatimah anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghaira anna lakum rahman sa'uballiha bibalaha. Ya, ini kata beliau Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau lakukan setelah itu? Beliau kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Siapa yang kemudian menjadi objek daripada dakwah beliau adalah orang yang terdekat dengan beliau, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ini masih dekat dengan Nabi karena satu garis keturunan dengan Nabi Muhammad. Apa sabdanya Nabi? Angkidhu anfusakum minan nar, yaitu lepaskan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab
angkidhu anfusakum minan nar. Bahkan beliau berkata kepada putrinya sendiri, ya Fatimah angkidhi nafsaki minan nar, wahai Fatimah, lepaskanlah dirimu dari api neraka. Begitu Nabi Muhammad SAW ketika mulai dakwah itu kemudian mengajak orang-orang terdekat daripada keluarga beliau. Nah, ini adalah fase di mana Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan dakwah secara terang-terangan. Apa yang kemudian menjadi pelajaran atau ibrah yang bisa kita ambil dari episode Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan ini? Yang pertama, katanya Syekh Buti, anna Rasulullah SAW hinama sada'a bid-da'wah ilal Islam fi Quraisyin wa amatil Arab faja'ahum bima lam yakunu yatawaqqa'una aw ya'lafuna biha, tajidu dhalika wadihan fi raddi Abi Lahab alaihi thumma fi ittifaqi mu'dhamil musyrikin min zuma'i Quraisy ala mu'adatihi wa muqawamatihi. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW kemudian mendakwahkan Islam secara terang-terangan ini? Apa? Membuat kaget para pembesar-pembesar Arab. Mereka enggak sama sekali kemudian enggak menyangka Nabi Muhammad SAW akan mengatakan hal itu. Jangankan pembesar Quraisy, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad sendiri pun ketika bertahanus di Gua Hira itu, beliau pun tidak menyangka akan menjadi nabi. Nabi Muhammad itu tidak tahu. Jadi benar-benar ketika beliau didatangi malaikat Jibril di Gua Hira, beliau kaget. Beliau kaget karena tidak ada yang tahu. Beliau sendiri pun tidak tahu bahwasanya beliau akan menjadi nabi, ya. Maka begitu pun juga orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, mereka kaget dengan perkataan yang mereka nggak pernah dengar sebelumnya, mengajak bertauhid kepada Allah, karena sudah penyembahan berhala sudah sangat mengakar pada waktu itu. Kaget mereka. Apa kata Syekh Buti? Wa fi dzalika rad al-qati ala man yuhawiluna taswir hadzal din bi syar'atihi wa ahkamihi samrata min thimaril qaumiyah yad'una anna Muhammad innama kana yumathil bi da'watihi allati da'a ilaihi amalul arab wa mutama'ahum wa matamahuhum fi dzalikal hin. Ini sebagai jawaban, kata Syekh Buti. Kekagetannya orang Quraisy itu menjadi jawaban karena begini, ada sebagian kaum orientalis namanya, yaitu kaum yang mempelajari Islam dulu, ya, di zaman-zaman penjajahan ketika orang Eropa itu menjajah Asia, menjajah orang-orang Arab. Mereka mempunyai kaum yang kita sebut nantinya dengan orientalis. Kaum orientalis ini belajar tentang Islam, tetapi kemudian tujuannya untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Mereka tidak beragama Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Kemudian mereka membuat ajaran-ajaran Islam itu tidak seperti sebenarnya, ya, membuat definisi-definisi baru, membuat kesimpulan-kesimpulan baru. Di antara mereka yang membuat kesimpulan apa? Bahwasanya gerakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah efek daripada thimar al-qaumiyah. Jadi seakan menjadi gerakan kebangsaan. Jadi pada waktu itu bukan Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, tuduhan mereka. Nabi Muhammad bukan mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril yang berasal dari Allah, tetapi yang dilakukan Nabi Muhammad ini adalah sebuah buah daripada gerakan yang dilakukan oleh orang Arab. Jadi sebenarnya orang Arab itu memang ingin kemudian terlepas dari kejahiliahannya, kemudian begitu, ya, seperti gerakan demokrasi atau apa begitu, ya. Mereka itu menganggap seperti itu. Jadi tidak mempercayai wahyu dan menganggap Nabi Muhammad itu adalah hanya sebagai hasil daripada bahwasanya orang Arab pada waktu itu sedang kemudian melakukan sebuah gerakan untuk kemudian melepaskan diri daripada cengkraman para penguasa Arab pada waktu itu. Dan ini terbantah dengan ini. Buktinya terbantah apa? Mereka itu kaget. Orang Arab itu kaget ketika Nabi Muhammad mengatakan dia adalah seorang nabi dan mengajak untuk hanya berdakwah atau mendakwahkan tauhidnya, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaget mereka. Bagaimana selanjutnya, kata Syekh Buti? Walaisal bahis bihajatin ila ayyat'ab nafsahu bi ayyi raddin aw munaqashatin li hadhihi ad-da'wah al-mudhikah indama yattali ala siratin nabi falladhi yurawwijuna laha bainan nas hum awwalu man ya'lamu sakhfaha wa butlanaha walakinnaha ala kulli halin da'wa la budda minha fi nadhrihim min ajli izahati ad-din wa sultanihi an sabilil mabadi wal afkar al-ukhra. فليس المهم أن تكون الدعوة صحيحة حتى يمكن الترويج لها ولكن المهم أن تكون مصلحتهم وأغراضهم تتطلب
tarwi dzalika wad'a'ahu wa la'allaka lam tansa ma dzakarna mufassalan fil muqaddimah al-khamisah bi sadadi hadzal mawdu'. Jadi mereka itu memang sampai sekarang itu ada istilahnya. Kalau dulu peperangan itu menggunakan peperangan dengan tank, dengan senjata. Kalau sekarang itu perang namanya ghazwul fikri. Ghazwu itu perang, al-fikri pemikiran. Kita orang Islam sekarang tidak lagi diperangi dengan tank, tidak lagi diperangi dengan senjata, dengan bedil ya. Tapi kemudian diperangi dengan pemikirannya. Dan ini terbukti sekarang. Terbukti bahwasanya banyak sekali sekarang ajaran-ajaran yang menyimpang daripada Islam. Kalau kita lihat ya, banyak sekali orang-orang yang tidak kemudian takhassus, tidak kemudian menjadi ahli dalam bidang Islam, tetapi karena dia bisa berpidato, kemudian banyak followernya, akhirnya itu yang didengarkan. Itu termasuk dari ghazwul fikri, peperang pemikiran. Bagaimana nanti agama Islam ini tidak lagi menjadi agama yang sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang menjadi siapa kemudian yang menjadi panutan mereka? Ya para tokoh orientalis, orang-orang liberal. Orang-orang liberal ini kemudian orang yang kemudian menyelewengkan ajaran-ajaran agama Islam dari jalan yang sahih, dan itu banyak. Apalagi sekarang itu ada media sosial ya. Yang paling kita takutkan memang generasi muda kita, karena mereka belum bisa menyaring informasi. Sekarang kan media sosial itu, mohon maaf, itu kan banyak video-video pendek itu kan yang mengkonsumsi anak-anak SD, anak-anak SMP, video-video pendek 1 menit 30 detik di TikTok dan lain-lain. Itu yang kemudian andaikan ada orang yang niat jelek sama Islam, tidak paham terhadap Islam, bicara tentang Islam, itu bisa mengaburkan daripada ajaran Islam itu sendiri. Dan itu banyak terjadi sekarang ya. Bahkan itu bangsa Indonesia ini dari beberapa riset itu generasi mudanya itu yang paling banyak menghabiskan waktu untuk TikTokan itu paling banyak sedunia. Nomor 1 itu Indonesia. Jadi kita ini negara yang paling banyak menghabiskan waktu di depan HP TikTokan itu Indonesia. Itu berdasarkan riset yang dilakukannya. Jadi kalau andaikan yang dilihat itu sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang kemudian melencengkan agama Islam, atau sesuatu yang kemudian membuat mereka ya tidak belajar gitu, itu kemudian yang meresahkan kita sekarang di zaman media sosial ini. Nah itu yang pertama. Jadi hikmahnya apa? Ibrahnya apa? Bahwasanya Nabi itu benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah. Buktinya apa? Orang kafir Quraisy pun kaget, Abu Lahab pun kaget, bahkan mengatakan kepada Nabi, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum, celaka kamu Muhammad, kamu kok ngumpulin kita pakai kata-kata seperti ini. Jadi nggak benar bahwasanya itu adalah hasil revolusi yang dilakukan oleh orang Arab sendiri yang kemudian menjadikan pemimpinnya adalah Nabi. Jadi benar-benar kaget orang Arab pada waktu itu, dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi Nabi Muhammad berdakwah atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dakwahnya itu adalah hasil dari gerakan revolusi yang dilakukan oleh orang Arab sendiri, bukan ya. Yang kedua ibrahnya, tsaniyan kana minal mungkin alla ya'maru Rasulullah bi inzari ashiratihi wa dhawi qarabihi khassatan iktifaa bi umumi amrihi al-akhar wa huwa qawlihi fasda' bima tu'mar id yadkhulu afradu ashiratuhu wa dhawi qarabahu fi umumi alladhi yasadda'u amamahum bid-da'wah wal inzar. فما الحكمة من خصوصية الأمر بإنذار العشيرة؟ والجواب أن في هذا إلماحا إلى درجات المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم عموما وأصحاب الدعوة خصوصا وأدنى درجة في المسؤولية هي مسؤولية الشخص عن نفسه. Baik, katanya Syekh Buti dalam perintah untuk kemudian menyuruh kepada Rasulullah untuk berdakwah itu disebutkan tadi fasda' bima tu'mar. Kemudian wa anzir ashiratakal aqrabin, ajaklah mereka dengan terang-terangan. Yang kedua wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Apa ibrahnya? Yang pertama adalah bahwasanya
orang muslim itu yang pertama mempunyai mas'uliyah, mempunyai tanggung jawab. Paling tidak dia mempunyai tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Yang kedua, dia mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Jadi kita itu kalau mau berdakwah, yang paling memungkinkan adalah dakwah kepada keluarga kita sendiri. Karena yang paling dekat dengan kita itu keluarga kita. Dakwah kepada keluarga itu yang kemudian kita ambil dari ibrah ini, bahwasanya Nabi Muhammad itu kemudian berdakwah kepada kerabatnya yang terdekat. Jadi sebelum mendakwahi orang yang jauh, dakwahi dulu dengan keluarganya. Jadi begitu ya. Jadi sebelum mengajak orang, ajak diri sendiri baru keluarga. Ini kalau bisa dilaksanakan, insya Allah ini Indonesia menjadi negara yang makmur, negara maju. Ini kan semuanya berasal dari keluarga. Sering saya bilang, kenapa di Indonesia ini untuk hal-hal besar banyak sekali kita nggak patuh. Hal-hal kecil saja misalkan, bagaimana mengajarkan generasi muda kita untuk buang sampah pada tempatnya. Itu saya lihat belum bisa kita melaksanakan ini. Ini hal kecil, kalau kita anggap kecil walaupun efeknya besar ya. Karena apa? Tidak ada percontohan, mohon maaf, mungkin di keluarga kita. Banyak sekali keluarga yang kemudian tidak menanamkan sifat-sifat itu. Di sekolah diajarkan, tetapi tidak kemudian mereka bisa menerimanya. Mereka hanya menjawab di ujian, buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi kalau sudah beli es, beli cilok, habis makan langsung dibuang. Dibuang di tempat di mana enggak pura-pura cari tempat sampah begitu ya. Bahkan ada sebuah tips, kalau memang kita enggak menemukan tempat sampah, dipegang dahulu, nanti kalau ada tempat sampah kita buang. Kadang-kadang sering saya lihat itu orang naik mobil tiba-tiba dari kacanya botol aqua bleng gitu kan, tiba-tiba bungkus kacang keluar. Ini nggak tahu saya mau ngomong gimana lagi. Bahkan yang paling ekstrim saya pernah cerita itu, ada berita yang kita sampai, ada orang merokok di mobilnya, merokok dibuang ke kaca jendelanya. Tiba-tiba sudah habis rokoknya, dia buang aja, nggak ngelihat ya, karena gitu sudah kebiasaannya. Dia buang, dan kebetulan ada di sebelahnya itu ada mahasiswi sedang terbuka helmnya, itu pas langsung sisa rokoknya langsung terkena ke matanya, itu langsung kena matanya, langsung dilarikan ke rumah sakit. Ini kan efeknya sebenarnya luar biasa ya. Kesannya remeh buang sampah sembarangan, tapi begitulah ya. Bahkan di Bandung itu ada peraturan perda, setiap mobil harus ada tempat sampahnya, yaitu biar nggak buang sampah sembarangan gitu ya. Jadi hal-hal kecil seperti ini kalau nggak ditanamkan di keluarga ini susah. Secapek apapun ustadz di madrasah, secapek apapun guru mengajarkan, itu lebih besar manfaatnya apa yang kita lakukan di rumah itu dengan kita memberi contoh kepada keluarga kita. Kita nggak usah bilang, nak kamu sholat jamaah, ya perlulah sekali-kali. Nak kamu baca Al-Quran, contohkan setiap subuh baca Quran, didengar oleh anaknya. Setiap sholat 5 waktu ke masjid, dilihat oleh anaknya. Itu efeknya luar biasa daripada hanya orang-orang yang kemudian berceramah seperti ini. Karena dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Percontohan itu lebih banyak efeknya daripada hanya percontohan. Dan ini kita rasakan sendiri. Makanya disebutkan pohon buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kalau ayahnya, keluarganya mencontohkan sesuatu yang baik, maka anaknya itu tidak akan jauh akhlaknya daripada orang tuanya. Jarang sekali yang kemudian bapaknya begini kemudian anaknya jauh, enggak. Biasanya niru begitu ya. Kalau kita lihat kadang-kadang berbeda Ustaz. Ada orang itu ayahnya mohon maaf soleh gitu ya, anaknya kok nakal. Itu kadang-kadang pernah saya dapat cerita ini dari kiai saya ketika di pondok itu. Ada anak seorang kiai itu kemudian nakal lah, tapi nakal dalam artian nakalnya anak muda begitu ya. Orang tuanya kiai, punya pondok ngajar. Dia dikuliahkan di Surabaya, nakal, ya nakalnya anak muda, tapi tidak sampai meninggalkan sholat dan dosa besar ya, nakal biasa begitu ya. Ya mungkin nggak ngaji, nggak kuliah begitu ya. Tetapi orang tuanya soleh. Tapi ini nggak bisa ditiru ya, Ini percontohan saja, karena ada memang beberapa kasus seperti ini, nakal sekali. Akhirnya ketika dia pulang itu, ini kiai saya cerita,
akhirnya menjelang wafatnya daripada orang tuanya itu, ini dua cerita yang kemudian itu orang tuanya hanya memberikan sorban yang biasa dipakai kepada anaknya. Kemudian setelah itu orang tuanya meninggal. Dan subhanallah, ketika orang tuanya meninggal, yang anak tadi nakal ini tidak belajar, berubah 180 derajat, akhirnya menjadi orang yang soleh, yang kemudian bisa meneruskan daripada pondok daripada bapaknya, karena memang orang tuanya soleh, didoakan khusus begitu. Tapi ini nggak bisa ditiru ya, nggak bisa ditiru. Akhirnya katanya yang awalnya anak ini baca kitab ya, kitab kuning katanya orang pesantren itu, yang kita nggak tahu kemampuan dia, ketika sudah pulang ke rumahnya menggantikan ayahnya bisa membacakan kitab-kitab yang sudah dibacakan oleh ayahnya itu ya, berkat punya orang tua yang soleh itu. Jadi ini penting sekali bagi kita untuk menjadi suri tauladan yang baik, terutama bagi keluarga kita. Dan ini adalah yang kemudian diwasiatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Paling baiknya kamu sekalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, dan aku, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi keluarga ini insya Allah kalau semua orang kemudian menjadi tauladan yang baik, bapak menjadi bapak yang baik, ibu menjadi ibu yang baik, insya Allah Indonesia ini cepat maju ya. Insya Allah Indonesia ini cepat maju, karena dari keluarga ini kemudian yang membentuk masyarakat, dan masyarakat ini yang kemudian membentuk Indonesia ini. Jadi akhlak itu semuanya berasal dari keluarga, karena disebutkan ada yang pepatah Arab, al-um madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah yang pertama, sekolah yang pertama, bukan hanya ibu, bapak juga ya. Bapak sama ibu adalah yang dilihat oleh anaknya. Jadi begitu. Jadi yang kedua dari hikmah ini adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW walaupun diperintah secara umum oleh Allah dengan firman-Nya, fasda bima tu'mar, maka sampaikanlah apa yang sudah kamu dapat itu secara terang-terangan, tapi beliau mengkhususkan kemudian untuk berdakwah kepada yang terdekat dari beliau, yaitu dari keluarganya sendiri. Demikian dua hikmah, dua ibrah, dua pelajaran daripada dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau berdakwah secara terang-terangan kepada masyarakat Quraisy pada waktu itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Monggo saya persilahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, ada? Ada Pak? Enggak ada? Iya, enggak apa-apa. Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri apa yang sudah kita jelaskan tadi dengan tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wa hiya laka ridwan, wa la nasala illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.